Newton kedua itu menjelaskan mengenai hubungan percepatan. Ini percepatan dengan gaya. Iya. Jadi katanya percepatan itu sebanding atau berbanding lurus ya, proportional to force and to mass. Jadi kalau proportional to artinya berbanding lurus, sebanding. Sebanding dengan gaya dan inversely proportional. Nggak baca. Inversely proportional itu artinya berbanding terbalik. Jadi gini, kalau saya jabarkan rumusnya, ini jadinya A sama dengan sigma F, oke, per M ya? M, iya Bu. Oke, sigma F per M. Artinya kalau masanya semakin besar, percepatannya akan semakin apa? Kecil. Iya, percepatannya akan semakin kecil. Ini jangan lupa sekali lagi saya ingetin, ini sigma F, bukan F aja. Jadi ini maksudnya total gaya pada sistem. Nah, ini ada tanda panah nih di atas, terus ada yang di bold, M-nya nggak di bold, juga tebal tulisannya. Maksudnya apa sih, Bu? Dia menunjukkan kalau panah ini dan bold itu adalah vektor. Jadi si F itu vektor dan A percepatan itu adalah vektor. Jadi keduanya punya arah. Nah, kalau punya arah, masih ingat nggak yang vektor di dua koordinat itu, X dan Y? Yang kemarin. Yang kemarin kalau misalkan bendanya bergeraknya dalam dua dimensi, bergerak dalam X dan Y gitu, miring misalkan. Nah, ini nanti dia akan berlaku nih kalau dipecah itu jadinya gini, sigma F disumbu X itu sama dengan M dikali A-nya di mana? Di sumbu X. Nah, sigma F disumbu Y ya, M dikali percepatan Y. Iya, betul. Jadi dia berlaku di koordinat kartesius ini. Nah, nanti kalau misalkan ada Z 3 dimensi nih, jadi nanti sigma F Z sama dengan M dikali A. Ya, tapi untuk pertemuan di fisika dasar itu kita nggak sampai 3 koordinat sih, cuman sampai 2. Ya sebenarnya sama aja pengerjaannya. Nanti di fisika matematika kalian belajar lebih banyak 3 dimensi. Pismat, itu semester 2 atau semester 3 gitu, saya lupa. Kalau di sini. Oke. Nah, ini sekarang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga itu maksudnya tadi gaya aksi reaksi. Ini kalau dituliskan secara persamaan, F aksi pakai panah ya, maksudnya dia vektor, F reaksi. Jadi kalau ada gaya yang diberikan kepada suatu benda itu akan memberikan gaya kepada yang memberikan gaya gitu. Jadi ini contoh ya, contoh kasus gitu dari gaya aksi reaksi. Kuncinya cuma di kalimat ini aja sih, force exerted on hand, ini dan ini. Jadi gaya pada ya, ini gaya pada tangan oleh meja. Berarti yang ini gaya pada tangan oleh meja. Sementara yang warna pink itu adalah gaya pada meja. Gaya pada meja oleh tangan. Jadi yang dibalik itu cuma pada dan oleh kalau aksi reaksi. Jadi kadang ditulisnya gini, F boleh H D, ini dan nanti dibalik jadi minus D H. Jadi ini maksudnya gaya pada tangan, on hand, by the desk,
Nah, kalau Oleh ini meja ya, Bu ya. ya, kalau ini berarti gaya pada meja oleh tangan. Ya, jadi cuman beda di indeksnya aja. HD dan DH dibalik. Nah, ini yang kedua, contoh yang kedua itu orang lagi jalan nih. Dia kan berarti ngasih gaya ke lantai ya, dari si kakinya. Sama, jadi nanti akan ada aksi reaksi. Bentuknya besarnya sama besar, tapi arahnya akan berbeda. Terus yang sebelah paling kanan juga sama, ini orangnya lagi pegangan di dinding. Balkon ya, Bu ya? Ya ini sebenarnya bukan balkon sih, apa sih ini tuh kayak suka ada kaca kan di pinggir-pinggir tempat ice skating itu buat pegangan. Oh iya, Bu ya, tahu. Ya, nah jadi tangan kita ngasih gaya ke si dinding ini, si dinding kaca ini. Nah, si dinding kaca ngedorong kita. Ini arahnya berlawanan karena ya namanya juga aksi reaksi. Nah, besarnya tetap sama. Nah, ini panahnya kalau di vektor itu kan besarnya gaya direpresentasikan dengan panjang vektornya. Karena panjangnya sama, ya besarnya berarti sama. Nah, minusnya dari mana? Minusnya dari arah. Yang satu ke kanan, oke, berarti yang satu ke kiri karena kan berlawanan. Sebenarnya di aksi reaksi itu gampang, cuman nanti akan banyak miskonsepsi itu di gaya normal dan gaya berat. Paling banyak tuh saya temuin dia miskonsepsinya tuh. Kayak gimana miskonsepsinya? Nah, kita sambil bahas deh, weight and normal force. Weight itu kan tadi gaya karena pengaruh percepatan gravitasi, makanya persamaannya juga M dikali G. Sementara normal force itu gaya yang dikenai pada permukaan suatu benda. Jadi gini, ini yang satu, ini hati-hati ya, tadi aksi reaksi itu pasangannya, bendanya itu sepasang. Jadi kalau kamu ngedorong dinding, berarti dinding ngedorong kamu. Berarti bendanya ada berapa tuh? Dua. Ada kamu dan dinding gitu maksudnya. Iya, Bu, ya benar, Bu. Jadi bendanya tuh ada dua, ada kamu dan dinding. Yang saling mendorongnya tuh ada dua. Nah, sekarang terus contoh yang tadi orang yang lagi jalan itu di lantai, bendanya ada berapa? Dua, Bu. Orang dan Lantai. Oke, betul. Terus tadi yang ngedorong meja tangan? Dua. Siapa dan siapa? Siapa dan apa? Tangan sama meja. Oke, tangan sama meja. Nah, kalau normal ini biasanya ya di buku-buku bahasa Indonesia itu nulisnya bisa N aja nih. Yang ini itu boleh nulisnya N doang, atau FN ya. Jadi ya balik lagi aja, yang penting kalian ngerti maksudnya. FN itu adalah normal. Mau N aja, mau FN, bebas. Yang penting kalian ngerti maksudnya adalah gaya normal. Jadi punya apapun yang kalian pakai, kalian harus paham itu maksudnya gaya normal. Nah, FG ini di buku yang bahasa Indonesia itu istilahnya adalah apa? W, ya kan? W itu apa? Berat. Oke. Gaya normal di sini yang saya lingkar ini adalah gaya yang diberikan pada dinding apa nih, meja ya, Bu ya? Ya, ini meja ke patung misalnya. Gaya yang diberikan pada Meja. Gaya yang diberikan pada ini gayanya arahnya ke atas loh. Tegak lurus ya, Bu ya? Tegak lurus meja ini saya kasih ini deh siku biar jelas. Ini gaya normal di sini pada gambar ini ya, kasusnya adalah gaya yang diberikan oleh patung. Pada meja oleh patung, Bu. Ya, gitu. Pada meja oleh patung. Serius nih, arahnya ke atas loh. Pada patung oleh meja. Oke, di kasus ini kita tulis aja gaya pada patung oleh
Boleh nggak sih dibalik? Boleh. Gaya oleh meja pada patung. Boleh dibalik. Pokoknya yang penting ya maksudnya itu juga. Tapi kalau susunan kata-katanya oleh dan padanya ditukar ya nggak masalah. Yang jangan salah itu antara meja dan patungnya itu loh. Pada siapa, oleh siapanya yang jangan salah. Nah kita lihat di gambar ini, kalau gambarnya ke atas, ya berarti yang ngasih, yang nahan itu yang seolah-olah kayak nahan ke atas itu ya si meja kan? Iya Bu. Iya, nahan si patung tuh. Nah, ini bendanya ada berapa nih? Patung dan meja, 2 ya? 2 Bu. Iya, 2. Nah, sekarang kita lihat, ini gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Gaya tarik ke sini. Gaya tarik bumi. Jadi gaya tarik bumi, si bumi narik siapa nih kalau di kasus ini? Patung. Meja dan patung. Meja. Di sini nih. Panahnya di sini. Patung ya Bu. Patung. Di kasus panah ini adalah gaya pada siapa? Pada meja patung. Oleh gravitasi. Gaya pada patung oleh Gravitasi. gravitasi siapa? Gravitasi bumi. Jadi di sini bendanya ada patung dan Bumi. patung dan bumi ada 2. Tapi ini sama nggak? Yang satu patung meja, yang satu patung bumi. Beda Bu. Beda. Nah, maksud saya tuh di sini. Jadi gaya gravitasi dan normal ini pasangan aksi reaksi bukan? Iya Bu. Oh. Ayo. Bukan Bu, karena bendanya beda. Karena bendanya Beda. beda. Yang aksi reaksi itu seharusnya gaya pada patung oleh meja atau gaya Oleh meja pada meja oleh patung. Ayo, bingung kan di sini? Sebentar. Nih, ada gaya normal, gaya pada patung oleh meja. Harusnya itu bisa kan gaya aksi ya. Gaya reaksinya apa? Gaya reaksi pada meja oleh patung. Ya, betul. Gaya reaksinya harusnya gaya pada meja oleh patung. Tapi kenapa di sini nggak ada Bu? Yang nggak digambarin kalau di sini. Gitu. Di sini sengaja dimunculkan gambarnya tuh cuma weight alias berat sama gaya normal. Kenapa? Karena kita mau menjelaskan tentang miskonsepsi yang saya tadi ceritakan. Jadi, masih banyak yang miskonsepsi antara weight dan normal force. Jadi, masih ada yang menganggap kalau weight dan normal force itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Padahal, sebetulnya mereka bukan pasangan gaya aksi reaksi. Yang gaya aksi reaksi itu yang mana? Ini kita lihat di gambar B. Saya lingkarin. Lihat tuh. Ini gaya normal, yang tadi tuh yang ke atas, gaya pada patung oleh meja. Nah yang ini, yang bawah, ini saya tandain dulu, ini pasangan aksi reaksi. Nah dilihatnya dari mana? Dari sini nih. Udah muncul nih gambarnya, gayanya udah digambarin. Ini gaya pada siapa oleh siapa nih? Pada patung oleh meja. Ayo. Pada meja oleh patung. Pada meja oleh patung. Ya, si patung itu kan berat ya. Dia kalau kayak gini deh, kamu lagi tiduran. Terus teman kamu tiba-tiba tiduran juga di atas kamu tuh, badannya berat. Kamu ngerasa kedorong kemana? Ke bawah. Jadi ini misalkan kamu tuh jadi mejanya, patung jadi teman kamu. Jadi kamu ngerasa kedorong ke bawah oleh teman kamu. Jadi makanya yang ke bawah ini gaya pada meja oleh patung. Gitu. Kayak paku ya, Bang? Iya. Gitu.
soalnya gitu? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Soalnya kan suka main itu tuh, apalagi waktu kecil kan suka ditumpuk-tumpukin gitu kayak orang berapa. Jadi teman kamu paling bawah, terus kamu di tengah, terus teman kamu lagi tiba-tiba loncat gitu di atas kamu. Kan rasanya ketekannya ke bawah kan? Iya, Bu, benar. Ya, gitu. Jadi yang pasangan aksi reaksi di sini bukan W dan N. Oke? Ini saya meluruskan miskonsepsi ya. Karena masih banyak yang mengajarkan kalau berat dan gaya normal itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Itu salah. Nah, sekarang nih masalahnya nih. Kan itu ada gaya pada patung oleh bumi. Berarti harusnya, kan tadi dibilangin, setiap gaya itu pasti akan ada aksi dan reaksinya. Lalu, mana reaksi dari W? Di sini ada gak gambarnya? Dia gambar A dan B. Gayanya. Coba kamu lihat panahnya ada berapa tuh di gambar B? Ada 3. Gambar B ada 3, Bu. Ada 3. Berarti ada nggak di gambar F, G aksennya? Ke atas ya berarti ya, Bu ya? Iya, berarti ke atas. Nah, di sini tuh nggak digambarin. Nah, kalau saya gambar, ditambah, itu misal ya, ini saya gambarin buminya nih, bulat permukaannya. Jadi, sebenarnya si bumi itu ditarik sama si patung ke atas. Gitu. Besarnya gimana? Ya, besarnya sama dengan FG, sama dengan W. Tapi kenapa dari sekian banyak benda-benda yang di bumi, itu buminya nggak bergerak ke atas? Kan banyak benda-benda di bumi tuh, pasti kan mereka juga narik bumi kan? Gravitasi, Bu. Ayo, itu bukan ke gravitasi, dia lebih ke gaya-gaya yang dikumpulin, semuanya ya, gaya reaksi yang dikumpulin dari semua benda yang ada di permukaan bumi. Ketika dikumpulin, itu tidak akan berpengaruh besar karena massa buminya yang saking besarnya. Jadi massa bumi itu terlalu besar, seolah-olah kamu dorong pun dia nggak bakal bergerak. Jadi kamu kayak gini nih, ada orang lagi tiduran, orangnya itu misalkan berat badannya 200 kilo, terus kamu dorong pakai telunjuk, gerak nggak dia? Enggak, Bu, nggak Enggak, Bu. Dia nggak bakal gerak. Tangannya, Bu, yang sakit. Iya, tangannya yang sakit. Ya gitu analoginya. Jadi semua gaya yang diberikan oleh benda-benda di permukaan bumi kan narik tuh, si benda-benda tuh narik ke atas gitu. Ya nggak bakalan bereaksi sama buminya. Kenapa? Karena massa buminya terlalu besar. Tapi ada gayanya, ya ada, tapi yang nggak ngaruh gitu. Makanya buminya nggak ketarik. Gitu loh. Jadi sebenarnya dia ada gaya reaksi dan ada gaya aksinya. Nah, kalau benda ditarik ke bawah sama bumi juga ditarik ke atas sama benda. Ya, cuma itu balik lagi ke sana. Ketika tarikan ke atas itu dikumpulin, dijumlahin, dia nggak akan berarti nilainya karena massa buminya terlalu besar. Gitu. Kalau misalkan kamu loncat dari gedung, ya jatuh kan? Kenapa? Ditarik sama bumi tuh, si buminya kan besar masanya tuh sangat besar. Sementara kamu dibandingin sama bumi tuh setitik juga enggak gitu, sedebu juga enggak, lebih kecil dari debu kalau dibandingin sama massa bumi. Jadi ya pasti kamu jatuh. Tuh. Nanti untuk belajar tentang percepatan gravitasi, kita di gerak melingkar ya, itu kamu akan tahu bahwa semakin jauh kamu dari permukaan bumi, semakin percepatannya itu kecil. Yang waktu di bab kemarin tuh pernah saya ceritain kalau percepatan gravitasi di permukaan bumi gitu, yang dekat bumi dengan percepatan gravitasi di Himalaya itu udah ada perbedaannya. Dia makin jauh dari permukaan bumi, percepatan gravitasinya akan berkurang. Itu nanti kita pelajari. Kalau sekarang belum ke sana satu-satu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak tentang pasangan gaya aksi reaksi ini? Ibu izin bertanya. Boleh. Maaf Bu, tadi saya
kurang paham itu kenapa ya Bu, N-nya itu yang satunya ke atas, terus N yang satu FN yang satunya itu ke bawah. Oke, saya iniin yang F aksen dulu ya. Ini F aksen N itu yang ke bawah itu artinya gaya pada meja oleh patung. Nah, kenapa dia ke bawah? Ini kamu analogikan, kamu jadi meja, oke? Terus yang patung itu teman kamu. Nah, teman kamunya gimana? Kamu lagi tiduran tuh misalkan ya, telungkup. Terus tiba-tiba teman kamu tuh iseng loncat ke atas. Kamu ngerasanya gimana? Ditekannya kemana? Ayo. Bawah ya? Iya, ngerasa ditekannya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Nah, itu maksud kenapa dia ke bawah. Itu karena dia punya beban. Jadi mejanya kamunya didorong sama temen ke bawah. Jadi kamu dikenai gaya ke bawah. Nah, sekarang ini kenapa FN yang satu yang gak ada aksennya warnanya pink itu ke atas. Ini kalau misalkan si meja ini dihilangkan, patungnya jadi gimana? Jatuh nggak? Jatuh. Nah, biar nggak jatuh kan dihalangin, dikenai gaya. Kuat nahan biar jatuh itu kan ke bawah. Berarti kalau dihalangin, ditahan, gayanya kemana? Ke atas. Gitu. Kalau dari arah ya, kalau dari arah kayak gitu. Penjelasannya kenapa dia berlawanan arah. Kalau kita bilang aksi reaksi berlawan arah, ya gampang. Nih yang di sebelah, yang A aja nih, berlawanan arah nggak gayanya? Berlawanan. Tapi kenyataannya mereka aksi reaksi bukan? Bukan. Kenapa? Karena benda yang terlibat di sana beda pasangannya. Yang satu berat itu patung dan bumi kan? Yang satu lagi yang normal ini meja dan patung. Betul. Gayanya berlawanan arah nih betul. Oke, aksi reaksi katanya gayanya berlawanan arah. Tapi sekarang lihat lagi, pasangan bendanya bener enggak gitu. Sepasang enggak, dua doang enggak. Sementara tadi kita udah analisis, beda, yang satu patung dan bumi, yang satu patung dan meja. Oh, yang nggak sepasang lah kalau kayak begitu. Berarti bukan aksi reaksi. Walaupun secara arah mereka berlawanan. Gitu. Kalau yang di gambar D, lihat FN dan F aksen N, mereka berlawanan nggak? Berlawanan. Oke, tapi kita sekarang cek. Bener nggak nih bendanya sepasang? Tadi kan yang FN ke atas tuh gaya pada patung, oleh meja. Oke, tuh berarti bendanya patung dan meja tuh. Sekarang yang F aksen N gaya pada si Meja oleh patung. Nah, bendanya sepasang sama meja dan patung. Oh ya sudah, kalau kayak begitu berarti benar nih yang ini aksi reaksi. Gitu. Ciri-cirinya tuh bukan dari arahnya doang yang berlawanan, ingat ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, siap. Pokoknya ini aksi reaksi. Mau tanya. Ya. Nanti kalau misalnya kita ketemu soal, itu tuh FN aksennya itu selalu ada, selalu dikasih tahu atau enggak? Enggak. FN aksen sendiri. Iya, analisis sendiri, betul sekali. Tapi kadang ya, FN aksen itu tidak ditanyakan karena kita bukan menganalisis benda itu. Nih gini. Kalau FN sama FJ itu gaya yang bekerja pada apa? Meja dan patung. Bukan, yang bekerja pada siapa? FN dan FJ. Patung bukan patung. Pada patung ya. Lihat di tulisan gaya pada patung. Jadi FN
dan FG adalah gaya yang bekerja pada patung. Oleh siapa? Oleh siapa terserah. Oleh bumi, oleh meja terserah. Nah itu pokoknya pada patung nih ya, udah tuh. Sementara yang FN aksen itu gaya yang bekerja pada siapa? Meja. Pada meja oleh patung. Nah di sana yang harus kalian kuasai. Ketika ada benda yang dianalisis, misalkan di sini benda yang minta dianalisisnya adalah patung, berarti kalian cuman analisis gaya yang bekerja pada patung. Yang bekerja pada meja nggak usah kalian analisis, alias nggak usah ditulis. Itu kalau di soal ya. Nah, kalau di sini ada semua nih. Kenapa? Karena lagi belajar menganalisis gaya aksi reaksi. Tapi nanti kalau misalkan cuma mengerjakan soalnya sistemnya satu benda atau dua benda, itu analisis di benda yang ditanyain aja. Kalau di patung, ya analisis yang di patung doang tuh. Berarti ada dua gaya kan? W dan N. Tapi kalau menganalisis gaya pada meja doang, berarti ada berapa gaya ada di sini? Gaya pada meja doang. Satu. Ini cuma satu, baru satu. Tapi sebenarnya nanti kalian akan tambah lagi, bisa aja. Nanti kan ada gaya gravitasi juga ya. Kan mejanya punya berat kan? Punya massa kan dia? Iya, nanti ada lagi berat si mejanya gitu. Kalau di sini sih nggak digambarin. Tapi nanti kalian harus bisa analisis sendiri. Terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Oke, ada lagi atau enggak saya lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nanti kita bahas soalnya. Nah, sekarang friction. Friction itu apa tadi kata saya? Gaya gesek. Ini static friction artinya adalah gaya gesek statis. Apa artinya gaya gesek statis? Gaya yang diam atau bergerak. Oke, gaya gesek yang bekerja pada benda diam. Sebetulnya ini tidak 100% betul, tapi bisalah kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti ada kasus di mana benda yang menggelinding itu diam atau bergerak dia? Bergerak. Oke. Tapi di benda yang menggelinding, ketika permukaan bendanya itu menggelinding gitu, diukur per partikel gitu ya, per titik nih. Sebetulnya yang bekerja di sana itu bukan gaya gesek kinetis, tapi gaya gesek statis. Jadi kalian nanti jangan bingung, bendanya menggelinding alias bergerak, tapi gaya gesek yang berpengaruhnya gaya gesek statis. Nanti ya kalau belajar tentang gerak rotasi, itu ada kasus seperti itu. Jadi pengertian dari gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada benda-benda yang diam, itu tidak 100% betul. Jadi nanti ada a special case untuk benda yang menggelinding, walaupun bendanya menggelinding alias terlihatnya bergerak, tapi ternyata gaya gesek yang bekerja pada benda itu bukan gaya gesek kinetis, tapi gaya gesek statis. Itu nanti kita pelajari lah di interpretasi khusus ya. Tapi untuk sekarang, bolehlah kita definisikan bahwa gaya gesek statis itu adalah gaya gesek antara dua permukaan benda yang tidak saling bergerak satu sama lain. Nih ya, nih jadi dua permukaan, kuncinya ada di sini. Aku pencet dulu. Ini dua permukaan yang tidak bergerak satu sama lain. Oke, nah static friction ini berguna atau bukan berguna ya? Pekerjaannya itu untuk nahan benda-benda yang ada di posisi miring. Misalkan kamu parkirin motor atau mobil tapi jalannya agak naik.
Itu kan ada gaya gesek antara siapa dan siapa tuh? Permukaan ya Bu ya, jalanan. Ya, permukaan jalan sama Ban mobil. kendaraan. Iya, mau ban motor, ban mobil, ban sepeda, terserah. Pokoknya apa permukaan. Ban. Nah, ini ada tanda nih. Gaya gesek itu lebih kecil. kurang dari atau sama dengan ya. Ini gaya gesek statis kurang dari atau sama dengan. Kenapa harus ada kurang dari sama dengan? Ini maksudnya ke grafik yang ini nih. Jadi ini deh. Oh, kan, harusnya saya demonstrasi sini gampangnya. Jadi bayangin ini ada kotak, ini permukaannya mendatar ya, ini permukaan mendatar, meja atau tanah boleh lah. Terus saya dorong nih pakai jari, saya nggak bisa ngegambar tangan lagi. Nah, didorong. Nah, pas didorong, kan gaya dorong yang dikasih jari bisa dikontrol kan? Bener nggak? Bisa langsung kencang, bisa pelan-pelan. Benar. Iya. Oke. Saat gayanya kecil, kayak cuma disentuh doang itu, kira-kira bergerak nggak sih dia? Tidak Bu, tidak. Ya. Nah, saat nggak bergerak, berarti gaya geseknya sama dengan itu gaya yang diberikan. Iya, sama dengan gaya yang diberikan. Saat nggak bergerak nih, kamu bayangin ya, pas saya pengennya kamu sambil ngebayangin. Nah, ketika dorongannya semakin diperbesar, terus dia bergerak, gimana gaya gesek statisnya? Masih ada nggak? Nggak ada Bu ya? Leo, Masih Bu. kamu mendorong. Gini, kamu awalnya, kamu bayangin. Sebentar, sebelum ke sana, jangan dulu bahas konstannya ya. Pokoknya kita bahas gaya geseknya dulu. Awalnya ada kardus Indomie nih, oke, kebayang? Iya Bu. Kebayang. Oke. Kardus Indomie tahu kan ukurannya segede gimana? Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, ada isinya, pokoknya di full, ada isi mie-nya. Ditaruh di tanah. Terus sama kamu didorong pakai telunjuk. Oke, didorong pakai telunjuk. Ya dorong biasa gitu, tapi ternyata dia nggak bergerak. Di sana ada gaya gesek antara siapa dan siapa? Kardus sama jalan. Iya, kardus sama lantai atau jalan, oke. Tapi dia nggak bergerak. Berarti kalau nggak bergerak, besar gaya geseknya masih sama dengan gaya dorong. Gitu kan? Nah, sekarang tadi kan kamu ngedorong pakai telunjuk nih. Sekarang kamu bayangin kamu ngedorongnya full pakai telapak tangan. Full force lah, kamu dorong gitu sekuatnya, terus bergerak tuh dia. Masih ada gaya gesek statisnya enggak? Enggak Bu. Enggak ada Bu. Gak ada. Ingat, gaya gesek statis itu gaya gesek antara dua permukaan yang tidak bergerak satu sama lain. Nah, sekarang si kardusnya bergerak. Kalau bergerak berarti gaya geseknya jadi gaya gesek Kinetis. Gitu maksudnya. Jadi walaupun bendanya sama, tetap si kardus itu nanti yang bekerja sama dia bisa jadi gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Terus kapan kinetis dan statis? Ya tergantung geraknya. Kalau pada saat kita dorong dia tetap diam, berarti ada gaya gesek statis. Tapi kalau misalkan bendanya awalnya diam terus kita dorong terus dia jadi bergerak, berarti ada gaya gesek kinetis. Paham sampai sini? Paham Bu. Nah, itu tuh maksud grafik yang tadi tuh yang digambar tuh maksudnya ke sana, ke kasus kayak begitu. Jadi tergantung sama applied force. Applied force itu gaya yang kita kasih ke bendanya. Jadi bisa jadi saat kita dorong bendanya tetap diam atau no motion kalau di tulisan itu tuh.
Jadi pada saat nggak ada pergerakan, si kardus eminya itu nggak gerak, ada gaya gesek, tapi gaya gesek statis. Nah, ketika kita ngedorongnya full force, didorong gitu sekuatnya, terus kardusnya gerak tuh. Kalau gerak, berarti yang ada adalah gaya gesek kinetis. Rumusnya gimana sih? Ini sama, cuman lebih ke ininya aja, mu, koefisien. Ini ada koefisien gaya gesek, koefisien gaya gesek itu di sini nih. Ini saya lingkarin ya. Ini mu itu koefisien gaya gesek. Yang satu itu S artinya statis, yang satunya kinetis. Nah ini M-nya adalah apa? Masih ingat? Gaya normal. Iya, gaya normal. Nah di buku-buku nulisnya N doang. Ya pokoknya kalian harus paham itu maksudnya Fn di sini adalah gaya normal. Oke. Bisa dilanjut dulu atau ada pertanyaan? Ibu, kalau yang di grafik itu kenapa, Bu? Apanya? Kan ada arah yang miring sama arah yang Jadi gini, yang miring itu misalkan apply force-nya di titik ini nih, nilai gak ada gayanya, gak ada gaya, si bendanya udah diem aja gitu di atas lantai, diem aja nggak didorong, gini aja dong nih, gini doang, dah, dia diem kan, ya nggak, dia diem di si kardus tuh udah diem, disimpan pokoknya di atas lantai, gak kita dorong, ya dia diem, ada gaya gesek nggak pas saat gitu? Nggak ada gaya gesek. Makanya ini friction force-nya juga 0. Di sini ketika gayanya 0, gaya geseknya juga 0. Nah, sekarang kalau kita dorong sedikit-sedikit, jadi dorongannya makin kuat gitu, tapi bendanya tetap diam, nanti nilai friction force-nya juga akan naik. Ketika kita kasih gayanya 10 Newton, misal ya 10 Newton. Kalau tadi kan saya kasih contohnya kalian pakai satu telunjuk sama pakai telapak tangan kan. Ini saya ganti nih analoginya. Yang pertama, kamu ngasih dorongan pakai telunjuk 1. Misal kalau dihitung secara angka tuh 10. Ternyata bendanya masih diem nih. Ya udah berarti kalau bendanya masih diem, ya friction force-nya juga 10 dong. Benar nggak? Kan ini ada gaya kesini 10. Ya kan? Biar dia diem, dia harus dilawan sama 10 Newton juga kan? Iya, Bu. Ya, ini gaya geseknya nih, frictionnya. Nah, sekarang kamu dorong pakai 2 jari. Telunjuk sama jari tengah. Telunjuk sama jari tengah. Ini gambarnya di sini aja lah. Nah, gini dah. Tuh. Ini misalkan jadi 20 Newton. Ternyata dia masih diem. Oh, kalau diam berarti ditahan juga nih sama gaya gesek. Tapi gaya geseknya sekarang jadi berapa? lebih besar, Bu ya? Lebih besar, 20 Newton lagi. Kan balik ke hukum Newton 1, sigma F itu sama dengan 0. Kalau benda diam ya. Kalau benda diam itu sigma F sama dengan 0. Di sini biar dia diam, biar dia 0, kalau didorong 20, berarti gaya geseknya juga harus 20. Nah sekarang ganti lagi nih, saya gambarnya di atas aja lah, karena masih ada yang kosongnya di atas ya, sorry. Saya pakai 3 jari, 1, 2, 3, dorong pakai 3 jari nih. Misalkan jadinya 30 Newton. Oh ternyata masih diam nih si kardus, masih diam juga, berarti gaya geseknya berapa sekarang? 30 juga, gitu, 30. Nah ini maksud dari grafik yang miring ini adalah seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sip. Ada lagi sebelum saya lanjut? Ibu izin bertanya. Iya. Kan gaya gesek statis itu nilainya dari 0 sampai harga maksimum. Nah, kalau dari 0 itu kan dari benda yang licin sempurna. Kalau maksimum itu dari apa, Bu? Dari permukaan? Enggak, bukan dari licin sempurna, dari nggak dikasih gaya sama sekali. Iya, di sini permukaannya kasar ya. Di sini permukaannya kasar, dia no motion.
No motionnya itu maksudnya walaupun dikasih beberapa kali gaya, bendanya tetap bisa nggak bergerak. Kalau misalkan di permukaan yang licin sempurna, nggak bisa dia. Jadi ketika dikenai gaya sedikit, dia akan bergerak langsung ke kinetic friction. Berarti kalau kayak dia di permukaan nggak berpengaruh dong, Bu? Kenapa? Permukaannya berarti nggak berpengaruh. Permukaannya berpengaruh dong kalau kayak begitu. Kalau di yang licin itu tidak akan ada gaya gesek tipis, kan licin, jadi nanti akan bergerak bendanya. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Berarti berubah jadi kinetis ya, Bu ya? Sebentar. Bukan jadi kinetis ya, jadi langsung dia sliding aja. Gak ada gaya gesek deh. Biasanya kalau misalkan licin sempurna ya, justru gak ada gaya gesek. Baik, Bu, terima kasih. Meluncur gitu aja ya, kalau... Iya, meluncur gitu aja. Jadi kalau misalkan benda di atas, aduh gimana ya saya ngegambarin. Sebenarnya sih nggak ada yang licin sempurna. Tapi kalau mau yang mendekati ideal licin sempurna itu contohnya kita lagi rakin benda di atas oli. Jadi ada lantai dikasih oli tebal tuh. Terus kamu jatuhin, gelindingin benda, itu dia ya maksudnya akan berhentinya lama, terus aja tergelincir. Sebetulnya nggak ada sih kalau yang perfectly nggak ada gaya geseknya gitu, alias licin sempurna. Tapi kalau untuk yang mendekati, bayanginnya ada lantai dikasih oli ya licin banget, jadi nanti kamu ya langsung aja gerak, nggak akan ada friction gitu. Nggak akan ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, benda itu lama-lama pasti akan diam. Istilahnya kayak ke rem gitu. Berarti ya kecil gaya gesek gimana? Olnya itu berarti gaya input berarti gaya geseknya. Ya, si oli, si permukaan yang licin, si minyak, apapun yang dibikin licin, itu untuk mengurangi gaya gesek. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu, berarti kalau gaya gesek statis kan 0, berarti sama kayak yang licin itu Bu, nggak ada gaya gesek juga? Apa gimana Bu? Iya, benar. Kalau yang licin juga, yang licin banget itu nggak ada gaya gesek. Tapi untuk di grafik ini maksudnya bukan ke yang licin gambarnya. Karena di grafik ini ada perubahan nilai gaya. Ada perubahan bentuk gerak. Awalnya diam, lalu dia bergerak sliding, luncur. Kalau misalkan yang licin, itu grafiknya nggak gini. Ya udah nggak ada gaya gesek. Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyain? Ibu, kalau nggak ada gaya geseknya, itu tuh kayak gimana ya, Bu? Soalnya kalau dipikir tuh kayak ada gitu. Kalau nggak ada gaya gesek tuh kayak gimana ya? Ya tadi, angan-angannya si Galileo. Kayak kamu nembakin peluru, terus ya nggak ada gaya gesek. Ya udah aja lurus gitu. Gerak bendanya tuh. Ujung ke ujung dunia gitu. Tapi kan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tidak kita temui karena bukan kasus ideal. Tapi bisa nggak Bu dibikin kasus ideal? Bisa. Yang tadi saya ceritain, yang di ruang vakum, nggak ada gaya gesek gitu, mendekati vakum ya, kan di ruang vakum banget, mendekati vakum, nggak ada gaya gesek udara gitu antara benda dengan molekul udara. Jadi si udaranya di ruangan itu disedot keluar semuanya, itu si bulu sama benda itu ya jatuh biasa barengan. Itu kan itu kebayang juga, maksudnya kalau pakai logika biasa gitu,
pakai logika biasa, ya pasti bola logam yang jatuh duluan dibandingnya sama bulu. Cuma ya kenyataannya ternyata secara realnya ketika nggak ada gaya gesek barengan dia jatuhnya. Itu makanya di fisika tuh suka ada yang kasus-kasus ideal dan kasus-kasus real. Yang dipakai sebetulnya kasus real untuk riset-riset kayak begitu ya, di perkuliahan, di S2, di S3 untuk penelitian dan sebagainya, itu pakainya kasus real dan hitungannya itu jauh lebih susah karena banyak syaratnya nih, matematikanya nanti ada syaratnya bla 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 bla. Terus sekarang kenapa kita mempelajarinya yang ideal? Ini kan saya bahas tadi yang ideal. Dianggap licin sempurna, dianggap tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena itu yang paling mudah hitungannya. Dimulai dari yang mudah dulu, baru nanti ke yang susah. Ada syarat-syaratnya. Orang kalau diajarin langsung ke yang susah, yang gak bakal mau belajar. Kan belajarnya konsepnya dari yang gampang dulu, yang ideal, yang dianggap nggak ada gaya gesek lah, apalah gitu. Tapi kalau dibayangin kayaknya gimana gitu. Ya memang kayak begitulah fisika. Tapi kalau kimia nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah sama juga kayak gini atau untuk respon saya seperti itu dari pertanyaan yang barusan. Jadi lebih ke yang diidealkan. Kenapa diidealkan tuh untuk mempermudah mempelajarinya, biar orang juga oh ternyata mudah nih dipahaminya, oh ternyata mudah dikerjainnya. Jadi nggak langsung dikasih yang susah sesuai dengan realistisnya. Dan itu juga yang realistis kayak begitu-begitu nggak semua akan dipakai juga. Kan kita yang penting ngajarin ke siswa itu ngerti konsep dasarnya, basicnya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, terima kasih Bu. Bu, saya mau nanya, itu buat rumusnya emang udah kayak gitu ya, Bu? Yang mana nih rumus yang mana dulu nih? Kan kalau statis kan lebih kecil sama dengan, nah kalau kinetik itu sama dengan aja. Oh, enggak. Yang statis itu sebenarnya sama dengan juga kalau nanti dihitungan kamu bisa pakai sama dengan juga, tapi di sini lebih kecil sama dengan itu lebih ke buat ngegambarin, nyocokin sama grafik sih. Oh iya Bu, makasih. Iya. Nanti kalau dihitungan, iya ini saya yakin kalian juga waktu di SMA diajarinnya langsung sama dengan. Yang memang betul sih, tapi kalau di kasus kayak gini, analisis grafik pakainya disesuaikan dengan grafik, jadi lebih kecil sama dengan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, nih friction. Tadi kan friction itu ada koefisien of friction, koefisien gesek. Nanti dia bergantung pada ini sebenarnya ya, bergantung pada jenis permukaan yang bersentuhan, jenis permukaan yang bersentuhan dan luas permukaannya. Jadi nah ini hati-hati nanti, bukan nanti ya, saya pernah nemu gitu mahasiswa, jadi dia punya pemahaman kalau gaya gesek itu dipengaruhi oleh kemiringan benda. Nanti ada di Pokemon nih coret-coret nih ya. Ada benda miring ini kan ada kemiringan ya, terus dia ada gaya geseknya ceritanya, ada gaya gesek, FGS aja deh nulisnya. Nah, dia berpemahaman bahwa koefisien gaya gesek itu dipengaruhi oleh kemiringan. Makin besar kemiringan, makin kecil koefisien gaya geseknya. Padahal tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi koefisien gaya gesek itu bergantung pada permukaannya. Ya kalau bendanya sama benda itu masih tetap nih jalan ya, aspal sama kardus misalkan, ya udah
koefisien gaya geseknya itu aja, nggak akan berubah. Mau miringnya segimana pun ya tetap segitu nilainya. Kan namanya juga koefisien, nilainya itu akan konstan selama permukaan bendanya tidak berubah. Ini ada metal on metal, ada steel on steel, ini ada yang lubricated, ada unlubricated. Itu maksudnya yang tadi saya ceritain. Kalau lubricated itu dikasih sedikit minyak kah, oli kah? Kalau unlubricated itu nggak dikasih sama sekali, jadi ya udah steel on steel aja, baja sama baja gitu. Terus rubber on dry concrete, ini karet nih di permukaan jalan nih, jalannya kering apa basah nanti beda lagi koefisien frictionnya. Terus teflon, dengan teflon tahu kan? Tahu Bu. Teflon yang suka dipakai buat ngelapisin alat-alat masak itu teflon. Dengan teflon ini udara, terus teflon dengan baja di udara, terus ini es dan es, kayu dan kayu. Jadi nanti tergantung bahan-bahannya. Nah terus harus dihafalin ya, nggak usah. Nanti biasanya di permasalahan di soal itu akan dikasih koefisiennya berapa nilai. Gitu. Oke, sekarang saya mau tunjukin nih cara menganalisis gaya-gaya juga di sini. Jadi ceritanya ini ada kardus mie dinding, di dinding ya. Terus ada kardus mie-nya biar nggak jatuh ke bawah nih saya dorong kan. Saya dorong nih, ini saya dorong pakai telapak tangan. Berarti dorongan saya tuh yang mana sih? F-nya? Yang kemana arahnya? Ke bawah Ya, kanan Bu. ini tuh sama tangan. Terus ini apa nih? MG. Berat itu Bu. Berat sama. Iya, berat, betul sekali. Ini berat. Ini W atau FW bebas lah ya. M kali Y. Terus ini apa? Gaya normal. Gaya normal. Oke. Ini adalah gaya normal. Sekali lagi, gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya yang muncul di permukaan sentuh kedua benda. Kenapa gaya normalnya ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Karena tegak lurus dengan ini Bu, apa Bu? Dinding ya, apa Bu? Gaya yang diberikan. Iya betul. Gaya normal itu harus tegak lurus dengan permukaan sentuh ya. Permukaan sentuhnya siapa? Ini apa? Ini permukaan sentuh. Dinding ya. Permukaan sentuh itu dinding. Sentuhnya dinding. Ini yang ini dinding lurus itu sampai bawah. Nah ini harus tegak lurus kan? Iya Bu. Iya. Tapi kenapa sih kok nggak ke sini? Ke kanan kan, ke kanan juga bisa tegak lurus. Karena dia reaksi sama gaya yang diberikan ya. Kan reaksi sama gaya yang diberikan, yakin. Ayo, ini biasanya dianalisis kayak begini nih, masih bingung. Kenapa gaya normalnya tetap ke kiri? Ya gini, kita tuh ngedorong si kardusnya nih, ngedorong si dinding tuh kemana tuh kalau kayak gitu? Ke kanan. Kamu bayangin jadi dinding, terus teman kamu tuh tiba-tiba nempel ke badan kamu gitu. Iya Bu. Nah, tuh kalau kayak gini nih, kamu jadi teman kamu kardus ya, makanya kamu bayangin teman kamu kardus, kamu dindingnya, terus teman kamu nempel ke kamu itu gaya dia ngedorongnya kemana sih menurut kamu? Ke kanan Bu. Samping kanan. Iya, samping kanan lah kalau dari sini ke kanan ya. Berarti kamu itu gaya kamu tuh normalnya kamu berarti kemana? Kalau biar gaya yang ke kanan tuh Ke kiri. Biar nggak jatuh ya Bu. ya ke kiri, makanya ini gaya normalnya jadinya ke kiri gitu. Nah sekarang di sini ada gaya gesek. Ada gaya gesek berarti dindingnya ini licin atau enggak? Enggak Bu. Enggak licin. Ada gaya gesek. Kenapa gaya geseknya harus ke atas? Karena biar dia berlawanan gitu kan, beratnya turun ke bawah. Iya, kan ditahan. Kalau misalkan gaya gesek ke bawah ya udah itu mah jatuh semua. Gaya beratnya ke bawah, gaya geseknya juga ke bawah, ya udah jatuh itu, nggak bakalan bisa nahan kan, nggak bakal bisa ditahan itu. Kalau kamu megang kardus,
ditempelin ke dinding kayak gitu, mungkin nggak benda kardusnya bisa diem? Bisa. Mungkin bisa. Ayo, coba sekarang di dinding kamu nih, di dinding di rumah, coba tempelin handphone pakai tangan, bisa nggak dibikin diem? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, berarti ada sesuatu yang menahan biar dia nggak jatuh. Yang menahannya itu apa? Yaitu gaya gesek. Iya, gaya gesek yang menahan biar nggak jatuh. Jatuh itu kemana? Bawah. Biar nggak jatuh ke bawah harus ada gaya kemana? Atas. Ya itu dia, gaya gesek ke atas. Gitu. Jadi kita harus pakai logik dulu ya di sini buat menganalisis gaya-gayanya. Nah, hati-hati nanti ada kasus seperti gimana ya? Jangan dulu kesana lah. Ini udah soal nih. Dari tadi belum ke soal. Ini ada kasus nih ya. Misal kayak begini nih. Ini atapnya ya rendah lah ya. Ini ada kardus mie aja yang gampang. Kalian tahan tuh sama tangan, satu tangan. Jadi kardus mie-nya berarti kosong ya. Kardus mie-nya kosong, terus sama telapak tangan tuh ditahan gitu, didorong sampai nempel sama atap. Nah, terus kalau lagi kayak gini, gaya beratnya kemana berarti? Ini dorongan di F. Gaya beratnya ke bawah. Ini W-nya tetap ke bawah ya. Ya, Bu. Gaya normalnya kemana? Gaya normalnya ke atas juga. Ayo. Ke bawah juga Bu maksudnya. Ke bawah. Gaya normalnya ke bawah, dia harus tegak lurus dengan atap. Kenapa gaya normalnya ke bawah? Ya kan, si atap itu tuh Didorong. didorong sama siapa? Si kardus ke atas kan ya? Iya, Bu. Ya, berarti si atap mendorong kardus kemana? Ke bawah. Gitu. Pokoknya gini, kalau kalian udah bisa nentuin arah gaya-gaya, kayak berat kemana, gaya gesek kemana, normal kemana, ya udah pasti kalian bisa ngerjain dinamika. Rumusnya cuma M kali A, sigma F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan 0. Cuma dua itu sih. Yang aksi reaksi itu lebih nggak ke rumus, itu lebih kayak langsung konsep kalau aksi reaksi. Jadi kuncinya di sini kalian harus bisa menentukan gaya-gaya dan arahnya. Belum menyelesaikan soal ya, itu kuncinya ke sana. Nah, ini contoh soalnya kayak begini nih. Oke. Jadi nih ada perempuan. Si perempuan ini pokoknya ya ceritanya dia kan itu bawa benda ya. Ya pokoknya benda, dan dia itu masanya 65 kilo tuh, udah include sama benda yang dia bawa tuh 65 kilo. Ini harusnya bendanya nggak usah dimasukin deh gambarnya. Ini saya ambil dari buku Jan Koli ya. Teman-teman bisa, kalau yang punya bukunya bisa dicek aja langsung di bukunya. Jadi ada cewek punya masa 65 kilo. Di sen itu dia turun pakai lift elevator. Nah, kalau lagi turun nih ya udah berarti percepatannya ke bawah atau ke atas kalau turun? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Jadi ceritanya dia turun pakai elevatornya itu dipercepat ke bawah sebesar 0,02 G. Jadi 0,02 G itu maksudnya adalah ini 0 percepatannya 0,02 dikali percepatan gravitasi berapa? 9,8. 9,8. Kita nggak bisa pakai 10 ya, karena kita di sini sekarang udah kuliah. Jadi harus pakai kalkulator. Silakan yang ada kalkulator dibuka. 0,02 kali 9,8. 0,196, Bu. 0,196. Apa satuannya? Satuannya meter per second kuadrat. Iya, karena ini kesatuannya meter per second kuadrat. Oke. Downward, arahnya ke bawah nih, di gambar udah ada kan panahnya ke bawah ya? Oke. Nah, pertanyaan
pertanyaan yang pertama, ketika dia turun dengan percepatan sekian 0,196, itu katanya berapa beratnya dia dan berapa bacaan timbangan. Berapa beratnya dia dan berapa bacaan timbangan. Jadi yang A itu ditanyain W dan bacaan timbangan itu sebetulnya adalah gaya normal. Jadi nih saya tulis aja di sini di atas. Jadi bacaan Ibu, ya itu yang 65 kilo masa atau berat? massa Makasih. kan kilogram. Bacaan timbangan itu sebenarnya dia membaca gaya normal. Oke. Nah, W dan M yang ditanyain yang pertama tuh. Nah, sekarang kita langsung ke dia aja. W itu apa sih? W berat itu M kali M dikali G. Oke. Terus kalau normal? Kalau normal, Ayo. bukannya normal sama dengan W ya? Bagus nih, ada yang nanya kayak gitu. Betul. W dan N itu nanti nilainya akan sama kalau nih misalkan ya bendanya lagi diam nih kayak gini. Bendanya lagi diam. Ini ada gaya apa aja di sini nih? Gaya normal, gaya Ini gaya berat ya. Iya, Bu. Gaya normal. Ini lagi diam ya. Ini diam. Oke, kalau diam berarti berlaku hukum keberapa? Pertama. Sigma F sama dengan 0. Sigma jumlah F gaya. Ada berapa gaya di sini? 2. Oke. Ini vektor ya. Yang ke atas positif, yang ke bawah Negatif. Oke, jadi nanti saya tulis gini. N kurang W ya? N minus W. Nah, minus itu kenapa? Karena dia ke bawah. Iya, Bu. Oke. Nanti N-nya bisa nggak jadi minus? Ya bisa. Kalau N-nya arah panahnya ke Ke bawah. Oke, betul. Nah, N minus W sama dengan 0. Dah nih, gayanya kan cuma 2 nih. Ini lagi diam nih kasusnya ya. Lagi diam misalkan. N minus W. Minusnya dari mana? Dari arah panahnya, vektornya. Nah, kalau kayak begini, kita pengen nyari nih nilai N. Berarti N sama dengan apa? W, Bu. Oke, pada saat kasus seperti ini, betul, gaya normal itu sama dengan berat. Tapi ketika begini nih di bawah nih sistemnya, ini bendanya bergerak atau diam? Sistemnya Bergerak ya, Bu? bergerak. Ini bergerak. Jadi kita pakai rumus yang mana? Ayo, kalau F sama dengan M kali A, Bu. sigma F sama dengan M M kali kali A. Ini ada gaya apa aja di orangnya yang bergerak ini nih? Gravitasi. Oke, ini W ya, ini W. Mana yang positif, mana yang negatif? Ayo. Yang positif, W-nya Yang positif itu W. Ayo. W-nya nih, negatif. di mana nih? W-nya negatif. W-nya negatif. Karena ke bawah. Gravitasi kan ke bawah kan? Berat dan gravitasi itu sama ya. Pokoknya di sini maksudnya berat adalah gaya gravitasi. Gaya beratnya ke bawah. Gaya normalnya kemana nih? ke atas. Ke atas. Berarti yang positif, kita sepakati dulu mau pakai N, mau pakai FN. N aja, Bu. N aja. N aja. Oke, ya udah ini saya tulis ya, FN-nya sama dengan N ya, biar nanti nggak bingung. Berarti ini N dikurangi W sama dengan M dikali A. M dikali A. Nah, sekarang weight-nya itu berapa? Ya weight-nya tetap M kali G dong. M kali G itu berarti masanya berapa? 9,8. 9,8.
Oke, berapa? 637 Bu. 637 Bu. 637 Iya. Iya Bu. Newton. Ya kan, satuan berat kan? Satuan gaya. Jadi kamu mau liftnya ke atas, liftnya diam, liftnya ke bawah, ya beratnya kamu tetap M dikali G. Gitu. Jadi tetap tuh segitu. Nah sekarang kalau ditanyain bacaan timbangan itu kan sebenarnya N. Jadi kita nyarinya tuh M sama dengan M dikali A dikurangi berat. Ditambah ya, sorry, pindah ruas kan ya? Iya Bu. Nah, M kali A, masanya 65. Ya percepatan siapa? Percepatan lift lah. Tapi kan orang yang bergeraknya itu di dalamnya lift dan orang. Ya kalau kayak begini ceritanya, orangnya bergerak barengan sama lift kan? Iya Bu. Iya, berarti percepatan si orang pasti sama dengan percepatan si lift. Iya, berapa tadi? 0,196. Nah, ditambah ini yang tadi 600. Oke. Nah, jadi ini kaliin dulu tuh berapa? 12,74. 12,74 ditambah 637. Berapakah? 649,74. 9,74 Newton. Ya, nah itu pas si liftnya tuh. Oh, sorry ada yang salah. Ingat percepatan itu apa tandanya? Di sini. Dia lagi naik atau turun? Turun. Nah, tadi kayak ada yang salah. Kalau turun berarti negatif. Ya, minus, negatif karena kan vektor. Untung saya ingat. Minus, ini minus ya. Ini juga jadinya minus. Berarti minus 0,196. Iya, jadi ini nanti minus A. Minus. Nah, ini juga jadinya minus ya. Nah, minus. Sorry. Untung saya ingat. Saya benerin ya, koreksi ya. Jadi nanti minus 12,74 ditambah 637. 624,26. Ya, 624,26 Newton. Ya. Sekali lagi, karena A itu percepatan itu adalah vektor, dia kan percepatannya ke bawah, jadi dia masukin minusnya. Itu. Sekarang yang B, nyambung ke yang B nih. Yang B yang ditanyain kasusnya, katanya pertanyaannya gimana tuh kalau yang B? Kalau di bahasa Indonesia ini. Kalau misalnya kecepatannya 2 meter per second ya Bu? Kalau misalkan percepatan, sorry ini bukan speed ya berarti, sorry. Iya benar. Kalau misalkan elevatornya turun dengan kelajuan. Ini maksudnya speed itu kelajuannya 2 meter per second. Ini speed kelajuan V sama dengan 2 meter per second ya? Iya Bu. Oke. Kalau misalkan liftnya bergeraknya constant, katanya 2 meter per second, berapakah bacaan pada timbangan? Tadi kan bacaan pada timbangan itu sebenarnya adalah nilai normal. Nah, nilai gaya normal. Nah, oke. Kalau kayak begitu, kita nyari normal. Nah, tapi masalahnya kasusnya adalah kalau misalkan V itu konstan, maka apakah di sistem akan ada percepatan? Tidak Bu. Balik lagi ke konsep kinematika, GLB dan GLBB. Kalau kecepatan konstan berarti tidak ada percepatan, alias percepatannya nol. Oke, kalau percepatannya 0 berarti hukum Newton yang keberapa yang kita gunakan? 1. Jadi sigma F sama dengan 0. Ya udah, berarti kalau kayak gini
tadi gaya-gayanya tetap ya, yang ke si orang itu ada gaya normal dan gaya berat, tapi jadinya sama dengan nol. Karena si lipnya geraknya konstan, gak ada percepatan kan. M dikalikan berapapun, M itu kan ada nilainya nih, ya kan? M-nya misalkan 65, dikali A-nya 0, hasilnya pasti berapa? 0. Jadi kita nyari N-nya gampang. N sama dengan W beda ruas. Ya, N-nya sama dengan, berarti W-nya berapa tadi? N-nya tadi 637. Ini 637 ya Bu. Iya, W-nya kan tetap sama. Berarti N sama dengan W, berarti N-nya 637 Newton. Jadi kalau di bacaan timbangan itu beda nanti masa yang kebaca ya kan. Kalau timbangan itu sebenarnya prinsipnya adalah gaya normal, tapi nilainya tetap nanti kilogram. Nah, dalam kilogram nanti itu tinggal dibagi aja sama pengonversinya. Jadi gini, gampangnya kalau kalian bayangin, kalian boleh cobain nanti percobaannya ya. Kalau udah mulai kuliah, langsung di UIN saya kasih tuh timbangan. Bawa tuh timbangan ya, ditimbang di dalam lift. Itu nanti yang ditunjukin di timbangan itu beda. Jadi ketika liftnya naik dan ketika liftnya turun itu beda masanya kalian. Tapi bukan berarti masa kalian yang berubah. Tapi ini sistem membacanya, sistem kerja si timbangan itu dia membaca gaya normal, makanya nilainya beda. Tapi pada kenyataannya masanya kalian itu tidak berubah sama sekali. Ini yang perlu saya klarifikasi ya. Jadi bukan berarti ketika kalian ditimbang di lift itu masa kalian jadi lebih ringan dan lebih berat, enggak. Ini lebih karena timbangan yang kita gunakan itu sistemnya adalah membaca gaya normal, kan membaca full masa kita gitu. Karena memang nggak bisa. Kalau timbangan tuh pasti cara kerjanya gitu, kecuali timbangan baik yang di posyandu. Pernah nggak di posyandu pakai dulu tuh ya waktu kecil timbangan beras yang digeser-geser itu loh, yang dari logam, yang kayak disarung gitu loh. Kita dulu kayak di ayun-ayunan disarungin. Ya benar Bu. Ya Bu. Nah, kalau kayak begitu kalian ditimbang liftnya naik atau turun gak bakal ngaruh. Gitu. Jadi mau liftnya turun, naik, dipercepat, nggak dipercepat, diperlambat, itu gak bakal ngaruh kalau timbangannya sistemnya kayak begitu. Kalau timbangan yang ini, yang diinjak kayak begitu, sistemnya membaca gaya normal, jadi nanti pasti nilainya beda. Ini saya klarifikasi di sini ya, biar kalian nanti nggak bingung, nggak miskonsepsi. Soalnya banyak juga yang miskonsepsi di sini. Ini dikiranya tuh masanya berubah, padahal enggak sih, sebenarnya kan lebih ke cara membaca ininya aja. Alat ukurnya tuh membacanya adalah membaca normal, gaya normal, tapi kemudian dikonversi ke masa. Kayak kalau misalkan kita ukur suhu itu kalau diukur pakai termometer, dia sistemnya adalah membaca pemuaian. Kan di dalamnya ada yang pakai alkohol ya, yang warna merah. Pernah pegang nggak termometer? Pernah Bu. Pernah. Nah, ada yang pakai alkohol di warna merah, ada yang pakai raksa, warnanya itu perak di dalamnya tuh. Nah, itu pakai pemuaian sistemnya tuh. Membacanya tuh bukan membaca suhu langsung gitu, tapi membaca pemuaian. Terus beda lagi tuh yang suhu pakai digital. Yang sekarang tuh yang ditembakin thermal gun kayak gitu-gitu itu pakainya laser, sensor dan laser. Jadi ya pokoknya alat ukur ya tergantung pada cara bacanya dia. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Boleh catat dulu Mau dicatat? Kan nanti saya kasih videonya. Nanti videonya saya share lagi seperti biasa, biar kalian bisa review juga. Oke, lanjut dulu ya. Atau kalau enggak, saya kasih waktu break dulu deh, 10 menit. Ya, silakan break dulu 10 menit.